Kompas TV, independen, terpercaya. Mempertanyakan profesionalisme TNI. Rencana TNI AD merekrut 24.000 tamtama untuk membentuk batalion teritorial pembangunan perlu dipertimbangkan kembali dengan matang dan serius. Ada potensi rencana tersebut justru mengancam profesionalisme TNI dan menumpulkan kemampuan utama prajurit dalam fungsi pertahanan serta perang. Kita tentu menghargai niat baik TNI AD membentuk batalion teritorial pembangunan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di seluruh Indonesia. Batalion yang nantinya terdiri atas 4 kompi khusus yakni pertanian, peternakan, medis, dan ZENI direncanakan untuk menjawab langsung kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya, apakah rekrutmen ribuan tamtama membentuk batalion teritorial pembangunan ini sejalan dengan profesionalisme dan modernitas TNI sebagai kekuatan militer yang disegani dunia? Ada potensi rekrutmen ribuan tamtama ini jauh dari marwah profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara yang dipersiapkan menghadapi perang. Sejatinya militer dididik dan dipersiapkan untuk tugas pertahanan dan perang. Bahwa setelah Undang-Undang TNI direvisi, ada perluasan tugas pokok dan kewenangan TNI ke ranah sipil. Tetapi hal itu tetap tidak mengingkari identitas prajurit sebagai alat negara di bidang pertahanan dan perang. Kemampuan utama prajurit TNI seharusnya adalah bertempur di medan perang, bukan bercocok tanam atau beternak. Kita memahami tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan, mempertahankan wilayah, dan melindungi warga negara dari ancaman keutuhan negara, dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang atau OMSP. Namun, tugas-tugas OMSP jangan sampai menumpulkan kemampuan sejati prajurit untuk bertempur. Risiko membebani prajurit dengan kemampuan lebih di luar fungsi utama alat negara di bidang pertahanan dan perang dapat berakibat pada keandalan mereka di medan laga. Sementara tugas-tugas yang dimaksudkan saat TNI AD ingin membentuk batalion pembangunan dengan berbagai kompi di luar teknis peperangan sebenarnya sudah dilaksanakan aparatur sipil negara lewat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Disinilah kritik lain mengarah pada niat pembentukan batalion teritorial pembangunan, efisiensi anggaran, dan berbagai upaya penghematan pemerintah seperti tidak berarti. Sekali lagi, kita juga memahami niat baik TNI untuk membantu mengakselerasi program prioritas pemerintah seperti di bidang ketahanan pangan dengan pembentukan batalion teritorial pembangunan ini. Namun, peran-peran OMSP TNI seharusnya dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan, kritis, dan temporer seperti saat terjadi bencana alam. Jadi, bukan dalam bentuk pelaksanaan tugas permanen yang sejatinya telah dilakukan aparatur sipil negara dan lembaga pemerintahan di luar TNI. Dengan demikian, TNI tetap profesional, tidak terjebak pada pelaksanaan tugas, serta fungsi non-kombatan dan pertahanan. Kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Saudara, di hari Selasa 10 Juni 2025. Bersama saya, Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, Saudara, apa yang menjadi sorotan. Ada judul besar di sini terkait dengan update kapal MV Medlin yang membawa bantuan ke Gaza. Israel serang aktivis membawa bantuan ke Gaza. Kapal MV Medlin, Saudara, diserbu tentara Israel di perairan internasional. Para aktivis di kapal itu termasuk Greta Thunberg diculik dan belum jelas nasibnya. Tentara Israel menyerbu kapal MV Medlin yang tengah mengantar bantuan ke jalur Gaza. Mereka menculik aktivis Swedia Greta Thunberg
yang berada di kapal itu bersama dengan beberapa aktivis lain. Serbuan dilancarkan di perairan internasional, saudara. Dalam pernyataan Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang mengirimkan kapal itu, tentara Israel menyerbu pada Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dari judul besar ini kita akan bergeser ke sisi sebelah kiri atas, saudara. Mengenai update juga penolakan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat kian meluas. Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya kian meluas. Selain warga, elemen masyarakat dan pegiat pariwisata turut menyatakan keprihatinannya terkait dugaan pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat pertambangan nikel. Bahkan saudara, warga asli sekaligus pegiat pariwisata Raja Ampat turut mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Masih di halaman 1, saudara, kita akan bergeser ke sisi paling bawah. Ada informasi terkait dengan pertandingan Timnas Indonesia dengan Jepang. Di judulnya itu memperlihatkan bahwa ini menjadi ajang sebenarnya untuk Timnas Indonesia untuk naik level. Pepatah menyebut, saudara, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Akan tetapi, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia wajib mematok ambisi realistis ketika menghadapi Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat di Stadion Sepak Bola Kota Suita, Prefektur Osaka, Jepang. Tim Garuda setidaknya harus terhindar dari kekalahan pada laga itu demi membuktikan level dan kualitas mereka sudah meningkat dalam persaingan di Asia. Jepang, saudara, yang akan dihadapi Jai Itzes dan kawan-kawan pada laga pamungkas Grup C putaran ketiga Pra Piala Dunia 2026 tidak akan tampil dengan kekuatan terbaik. Dari halaman pertama kita akan bergeser ke halaman 15 masih seputar dunia olahraga. Ada sebuah foto berita di sini, saudara. Foto ini menunjukkan pemain Portugal merayakan gelar juara Liga Nasional. Ada judulnya di sini, Ronaldo kembalikan tahta Portugal. Ronaldo memenangi pertarungan melawan Yamal, saudara. Mendes menjadi 2024-2025 seusai menaklukkan juara bertahan Spanyol di Stadion Munchen Football Arena. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Pagi ini kita akan simak situasi arus lalu lintas di sejumlah titik di tanah air bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas. Langsung saya mengajak saudara untuk melihat pantauan arus lalu lintas dari sekitaran kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Pagi hari ini saudara terpantau langsung kendaraan yang melintas dari arah Semanggi menuju ke arah Grogol, Petamburan dan juga Pejompongan. Terpantau hingga saat ini kendaraan mulai dalam keadaan ramai dan lancar dan terlihat sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan dari tol dalam kota sendiri, Cawang Grogol, hingga saat ini pun kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Saudara, dari Selipi Palmerah kita akan beralih ke sekitaran kawasan GPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun sebaliknya, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol, masih terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini masih bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan juga yang akan keluar menggunakan gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar.
Dan juga terpantau hingga saat ini petugas kami masih terus melakukan pengaturan lalu lintas. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Terakhir saudara, kita akan beralih ke kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Pagi ini terpantau dari kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan eksit tol Ciawi menuju ke arah Caringin ataupun Tajur. Hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar dan juga kendaraan-kendaraan dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur hingga saat ini pun masih dalam keadaan relatif lancar. Memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi terminal Bayangan pada sekitaran kawasan ini, juga adanya angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia, tercatat sudah terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 20 luka berat, dan 228 luka ringan. Dari 182 kasus laka lantas tersebut, 63,4% terjadi pada waktu siang hari. Dan juga kami perlu menginformasikan, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan penegakan hukum kendaraan over dimension and overload, yang dimana sejak tanggal 1 Juni 2025, Korlantas Polri mulai mensosialisasikan Indonesia menuju zero over dimension and overload selama 30 hari ke depan. Dan juga Korlantas Polri menegaskan tidak digunakan lagi istilah odol karena kendaraan over dimension adalah bentuk kejahatan, sedangkan overload adalah merupakan pelanggaran. Dikhususkan bagi para pengendara kendaraan besar, khususnya kendaraan-kendaraan sumbu 3 ke atas, untuk selalu membawa muatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama saat berkendara. Dan saudara, untuk Anda yang ingin mengupdate terus informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Anda yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara. Informasi selengkapnya di Kompas Pagi usai jeda.